Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Purbaningsi yang akan menjadi moderator dalam presentasi hari ini. Presentasi hari ini dibawakan oleh kelompok 2 yang beranggotakan saya Purbaningsi, Jessica Aurelia Trisniawati, Ivani Nazifa Putri, dan Nurhaliza. Topik presentasi yang kami bawakan hari ini berjudul Motivasi Belajar Menyelamatkan Masa Depanku. Terdapat 4 aspek yang akan kita bahas dalam presentasi hari ini. Yang pertama ada pengertian motivasi, yang kedua ada manfaat motivasi, yang ketiga ada jenis-jenis motivasi, dan yang terakhir ada sifat-sifat motivasi. Baiklah, masuk nih ke pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian motivasi. Secara umum, motivasi dapat dikatakan sebagai keadaan psikologi seseorang yang meliputi perubahan tenaga sebagai bentuk dorongan dari dalam diri untuk mencapai suatu tujuan. Dalam buku Wina Sanjaya tahun 2010 pada halaman 249 dikatakan bahwa pembelajaran motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Hal ini dikarenakan motivasi itu dapat mempengaruhi hasil belajar kita loh. Apabila seseorang anak memiliki motivasi yang kuat, ia akan cenderung memiliki gaya belajar yang efektif dan kreatif, sehingga hasil belajarnya pun akan sesuai target dan memuaskan. Secara sederhana, motivasi itu merupakan dorongan dari dalam diri atas keinginan atau tujuan. Bisa disebut sebagai alasan kita melakukan suatu usaha. Jadi motivasi itu bisa disebut sebagai salah satu penyemangat kita lah untuk melakukan suatu usaha. Karena kalau misalnya kita punya keinginan, terus dari dalam diri kita ada dorongan, dalam diri kita ada suatu kemauan yang besar, kita akan mengusahakan berbagai macam usaha untuk mencapai keinginan kita tersebut. Dan motivasi ini juga sangat penting loh. Salah satunya yang paling penting adalah menjadi alasan kita berjuang. Jadi saat kita jatuh, saat kita patah, kita nggak akan berhenti di situ. Karena dalam diri kita masih punya motivasi, kita masih punya alasan untuk terus berjuang dan menyelesaikan apa yang sedang terjadi, kayak gitu. Motivasi ini bisa dirangkai dari sekarang, misalnya dari motivasi belajar. Dengan kita merapihkan diri, membangun diri kita untuk belajar lebih giat dengan tujuan untuk mendapat IPK, misalnya mendapatkan IPK 3, maka kita akan menata diri kita lagi, menata cara belajar kita lagi, kayak gitu. Sehingga nantinya IPK kita pun bisa beneran 3 gitu. Kenapa? Karena ada usahanya. Setelah kita mendorong diri kita, ayo dapat IPK 3 ya kali ini, kita berusaha, maka IPK kita bisa 3 beneran, kayak gitu. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Selanjutnya kita akan membahas 6 manfaat memberi motivasi. Yang pertama, membuat siswa semangat dalam mengikuti pembelajaran, yaitu dengan adanya motivasi, siswa itu akan mempunyai semangat gitu dalam belajar atau pembelajaran tersebut. Sedangkan yang kedua, meminimalisir perasaan jenuh. Pasti yang pernah sekolah dari pagi sampai sore itu pasti perasaannya ada jenuh dong, ataupun sekolah belajar yang siang gitu, itu pasti ada perasaan jenuh dalam pembelajaran gitu, dalam belajar. Nah itu pasti dia harus punya motivasi dong ya kan. Terus yang ketiga itu membantu siswa dalam menemukan mimpinya. Nah dalam adanya motivasi, siswa itu akan terpacu semangat belajarnya karena dia termotivasi ingin menggapai mimpi-mimpinya gitu ya kan. Nah yang keempat, menumbuhkan sikap optimisme dalam diri siswa. Jadi tuh kalau adanya motivasi dalam diri siswa itu akan semangat, dia akan semangat dalam belajar, itu akan optimis gitu kan. Terus yang kelima, siswa akan menjadi eksploratif. Nah siswa itu dengan adanya motivasi, dia akan mengekspor pembelajarannya, dia akan mencari tahu ini tuh nemunya di mana, ini tuh nemunya di mana gitu. Dia akan menjadi ekspor gitu. Terus yang keenam, mengajarkan siswa untuk tidak mudah menyerah. Nah, dengan ada motivasi itu, siswa itu tidak mudah menyerah menggapai mimpi-mimpinya. Jadi dia kayak semangat terus ya kan, gak mudah menyerah, gak bisa bangkit lagi. Jadinya begitu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya yang bernama Purbaningsi dan juga Jessica. Di sini saya akan membahas materi tentang jenis-jenis motivasi.
Menurut Dimyati dan Mujiono, motivasi merupakan kekuatan mental individu yang memiliki dua jenis tingkat kekuatan. Motif-motif dasar ini berasal dari segi psikologis ataupun jasmani manusia. Di dalam motivasi primer ini, seseorang tidak memerlukan adanya rangsangan dari luar karena di dalam diri sendiri sudah adanya dorongan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, orang yang hobi membaca buku, ia tidak memerlukan adanya dorongan untuk ia membacanya. Namun dengan sendirinya ia akan mencari buku-buku untuk ia baca. Kedua, motivasi sekunder. Motivasi sekunder merupakan motivasi yang dipelajari yang berkaitan dengan motif sosial, sikap, dan juga emosi dalam belajar seperti kognitif, afektif, dan juga kuratif. Sebagai contoh, seseorang akan giat bekerja jikalau ia akan mendapatkan hadiah. Sebagai perumpamaan, Andin akan giat belajar bersungguh-sungguh karena jikalau ia ranking 1, ia akan mendapatkan hadiah dari orang tua. Pembahasan selanjutnya adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang ada di dalam diri seseorang. Tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Dari dalam diri seseorang sudah ada dorongan yang menimbulkan mereka untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, mereka yang senang mendengarkan lagu, membaca, dan menggambar, tanpa disuruh pun mereka akan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Motivasi intrinsik juga didorong dari tujuan kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh adalah kegiatan belajar. Belajar tentu memiliki tujuan, yaitu ingin pandai dan mendapatkan nilai yang baik. Pembahasan selanjutnya yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik berbeda dari motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datang dari luar atau dari orang lain. Motivasi memang terlihat mudah, namun seseorang akan bangkit dengan motivasi dari orang yang lebih pandai atau lebih tua dari mereka. Namun motivasi juga bisa muncul dari orang yang lebih muda atau sebaya dengan orang tersebut. Keinginan untuk mendapatkan nilai yang bagus, keinginan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, atau keinginan untuk mendapatkan hadiah merupakan motivasi yang bersifat ekstrinsik. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan pada presentasi hari ini. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian motivasi. Secara sederhana, motivasi merupakan dorongan dari dalam diri individu untuk mencapai keinginan atau tujuannya. Pembahasan kedua yaitu manfaat dari motivasi. Setidaknya ada 6 manfaat motivasi yang dapat dirasakan oleh siswa, diantaranya menimbulkan rasa optimis dan menghilangkan rasa jenuh. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis motivasi. Terdapat 2 jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi primer yang didasari dengan motif-motif mendasar, dan yang kedua ada motivasi sekunder yang muncul atas apa yang dipelajari. Pembahasan yang terakhir yaitu sifat-sifat motivasi. Terdapat 2 sifat motivasi. Yang pertama sifat intrinsik, yaitu sifat yang muncul dari dalam diri individu, dan yang kedua adalah sifat ekstrinsik, yang berarti adanya dorongan dari luar sehingga memicu individu untuk mencapai suatu keinginan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak kekurangan dalam presentasi kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai bertemu di diskusi grup. Dadah!